Salam dan bahagia, aksi nyata modul 14 budaya positif. Perkenalkan, nama saya adalah Ida Deliana Tumiar Panjaitan. Saya adalah CGP Angkatan kelima Kabupaten Papua Barat. Pertama-tama kita tetap bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Kami didoakan oleh Ibu IP, budaya positif keluarga di sekolah. Semoga kegiatan ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan kita sering untuk mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri Manado, buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan aksi nyata penjelasan materi yang saya terima di pelatihan calon guru pembaru. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah memberikan hati, memberikan waktu untuk hadir di tempat ini mengikuti seminar kecil budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, boleh nggak Bapak Ibu supaya kita ngetes ya, Bapak Ibu di sini sudah fokus semua dulu. Kata kuncinya adalah tepuk. Nah, kalau misalnya saya bilang tepuk satu kali, berarti kalau saya bilang tepuk dua kali, berarti tepuk dua kali. Kalau tepuk tiga kali, berarti tiga. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Karena tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, lima kali. Jangan fokus Bapak Ibu. Kata kuncinya dari apa? Tepuk. Yang tadi saya bilang ada dua kali, tidak ada tepuk. Nah, berarti belum fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lagi sekali lagi. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk satu kali, dua kali. Masih ada yang lupa. Tapi kan tidak ada tepuk. Oke, silakan. Satu lagi ya. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk satu kali, tepuk dua kali, satu kali. Terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu. Izinkan saya untuk melakukan pembahasan budaya positif yang harus kita budayakan di kelas maupun di sekolah kita ini. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak ke murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif. Nah, menurut Bapak Iha dan Diwatara, tujuan pendidikan yang kita laksanakan adalah menuntut. Jadi saya menuntut segala kekuatan kontrak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia individu ataupun ketika dia nanti menjadi manusia di dalam bermasyarakat. Ini tiga pembelajaran hari sudah sangat familiar bersama kita semua. Tinggal pelaksanaannya dari kita. Yang pertama itu adalah ingatan sungkolodo di depan menjadi teladan. Yang kedua, ingatnya mengukaso di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga adalah sebelum lihat dayani kita memberi dorongan di belakang. Nah, poin dulu menurut Bapak dari Diwatara adalah menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak. Anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang akan disemai oleh sekali tadi. Kemudian biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari petani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyiaran yang cukup, dan kebersihan. Maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh
Jadi kita ini menurut filosofi KHD seperti ibarat petani. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, maksudnya saya ingin bertanya. Tadi Ibu mengatakan Quran guru itu diibaratkan sebagai guru. Jadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai guru menghadapi murid seperti menghadapi teman? Mohon dulu untuk dijabarkan bagaimana dia. Terima kasih Bu Eri, sudah tidak terjadi miskonsepsi maksudnya ya. Ya, tapi kan begini, bahwa kita itu diibaratkan seperti petani. Jadi anak-anak kita ini diibaratkan seperti benih. Nah, jadi tugas dari petani ini adalah mengubah benih tadi menjadi hasil atau produk yang banyak dan berkualitas. Nah, tentunya untuk tanaman itu tumbuh kayu pasti ada hambatan-hambatannya atau ada tantangan-tantangannya, ya kan Bu? Nah, maka apa yang dilakukan oleh petani tadi yang melakukan memberikan perhatian, memberikan perlakuan. Perlakuan apa? Perlakuan seperti misalnya menyiangi tanaman, membuat tanaman-tanaman terganggu yang ada di sekitarnya. Yang kedua memberikan pupuk. Nah, jadi ada perlakuan yang kita berikan untuk tanaman itu supaya hasilnya baik. Nah, demikian dengan murid, Bapak Ibu. Murid ini juga pasti ada tantangan-tantangan di sekitarnya. Tentunya pengaruh lingkungan. Yang kedua, mungkin dari IT sekarang, yang bebas akses ya, murid kita. Jadi di situ peranan kita, di situ peranan kita untuk menjaga si anak ini supaya nanti menghasilkan ini tadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Nah, karena pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh murid. Nah, peranan kita di sini kita tidak bisa cuek, Bapak Ibu. Kita tidak bisa tidak peduli. Itu tugas kita menurut dari Bapak KHD. Tuh Bapak Ibu ya, memang luar biasa tugas kita ya. Tapi ini sampai sekarang pasti kita yakini bahwa yang kita kerjakan ini adalah tugas mulia yang dititipkan kepada kita. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Filosofi di Anda menarik sekali memang. Saya baca di sini ibaratkan pendidik seperti seorang petani. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Memang berat ya tugas kita karena kita mengajar di SMA, bukan di SD ya. Kalau kita katakan disemai, berarti ini adalah penanaman di awal. Sekarang kita mengajar di tingkat SMA, berarti bisa kita katakan proses disemai itu adalah untuk tingkat pendidikan di SD layak untuk proses disemai itu. Kebetulan tadi ini kejadian ini Bu, ada siswa kita masalah atas nama Zulkifli. Kebetulan saya tanya dia, setelah saya banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, terakhir ada pertanyaan saya mengatakan seperti ini. Zulkifli, 2 kali 5 berapa? 25 ya? 25 jawabannya. 25 jawabannya. Terus siapa matematika kamu? Seperti itu. Dia jawab, waktu itu itu ibu payung gitu. Padahal kan proses awal sebenarnya bukan ibu payung yang di sini sebagai guru matematika ya. Karena ibu payung ini sudah di tingkat SMA yang paling tinggi gitu ya kan. Kan seharusnya memang dia dari awal memang kalau bagus ditanam, cara penentukannya, cara menanamnya, penyemprotannya, kemudian menyemainya, menyianginya, mungkin baguslah output anak ini kan begitu. Tapi kita sudah ambangkan sudah di akhir gitu, dari akhir kita ini. Makanya kadang kita bisa mendengar lebih baik membangun dari awal daripada renovasi. Jadi kita ini istilahnya berarti renovasi lah kita ini. Terus kita memang sangat berat. Kira-kira kalau seperti ini, sikap peduli yang bagaimana bisa kita berikan sama siswa-siswa kita ini? Contohnya kayak sekarang sudah mulai kita mulai dari awal ada kesepakatan dalam kelas dengan peraturan di dalam kelas, masing-masing di dalam kelas sudah ada, kecuali kemarin Pak saya langsung ada masalah kelas 11 ya. Kalau saya hari satu ada buat kesepakatan di kelas 8 11 ya. Semua kelas sudah saya cek kecuali 11 Pak. 11 belum ada katanya Pak. Kecuali itu ya. Nah, masuk dalam sampai kali kita ya, sampai betul mungkin semua bapak ibu mengatakan masuk dalam masalah. Besok itu juga kenyataannya pakai atribut, pakai topi, pakai dasi, tapi besok itu juga selalu kejadian supaya tidak berulang gitu. Sikap peduli apa yang bisa kita harapkan sama-sama.
Sama sendiri kan. Dari awal ya sebenarnya, jadi kita ini merenovasi gitu ya, merenovasi awal supaya nanti kita bisa salah kekuatan dari awal. Tapi pusat Dan kita bisa gimana supaya kita kasih dari orang enak gitu ya. Padahal kita udah di akhir gitu, proses di akhir gitu. Kira-kira ya sikap publik kayak mana bisa kita sepakati sama-sama lah seperti ini untuk menerapkan itu. Dari itu waktu saya selanjutnya ya, dari Bapak Dewi ya, ini akan bisa lebih dijawab nanti di materi saya selanjutnya. Namun untuk filosofi kali ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah ya. Oke, kalau misalnya dari Ibu saya bilang kita kan dari tahap apa menyemaikan ya, nah itu berapa Ibu? Penghubungan, penghilangan nama, peninggalan yang cukup, pembersihan. Saya pikir tidak cuma hanya pada saat disenaikannya. Nah, artinya dia kegiatan yang berkelanjutan gitu. Oke, makasih Ibu T. Kita lanjut. Nah, ini akan kita bicarakan bersama-sama Bapak Ibu membangun budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1. Nah, budaya positif ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk peserta didik supaya dia mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengikat tali yang lebih kuat dengan anak-anak kita melalui budaya positif yang akan kita laksanakan. Nah, di sini Bapak Ibu budaya positif ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru. Nah ini nanti yang akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Bayu. Nah yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang keenam inilah yang harus kita ketahui supaya budaya positif di sekolah kita ini boleh terlaksana. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma ini yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, yang sedang semangat daya untuk mengarahkan kita merdeka belajar. Jadi Bapak Makarim mengatakan kami bayangkan transformasi sistem kita lalu belajar untuk menjadi pendidikan Indonesia. Nah, baginya Bapak Ibu kasih paham ya apa yang namanya adaptif. Kami juga menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan. Nah, ini juga yang harus kita budayakan di sekolah kita ini. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berkebinekaan global. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita terapkan 6-nya ini baik itu di kelas maupun di sekolah kita. Ini tugas kita Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Maka kata disiplin alasan disiplin. Bapak pendidikan kita ada dua kala menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ketika saya pembina upacara. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Karena dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan merdeka merdeka, yaitu adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini maksudnya adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Itu tadi yang saya sampaikan, disiplin positif. Disiplin positif yang bagaimana, Bapak Ibu? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik dari siswa. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Ya, tadi di peruang pacaran juga sudah saya jelaskan sedikit. Yang dosen dalam bukunya Discussion School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, ini tidak hanya berlaku untuk siswa ya, untuk semuanya. Jadi mungkin kita boleh juga, kalau tadi siswa saya ajak untuk berefleksi, Bapak Ibu juga boleh berefleksi melalui 3 motivasi perilaku manusia. Menurut
dosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan saja. Nah, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi tugas kita dulu, ya, tugas Bapak Ibu, tugas saya juga, sama-sama kita mencapai ini, Bapak Ibu, yang nomor 3 ini. Nah, pasti ya, siswa kita pasti kita sama-sama tahu ya, kalau kita baru mereka tertipkan gitu ya, atau mungkin ada juga orang yang sudah berhadiah. Nah, masih seperti ini banyakkan ya kan. Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru untuk mengubah yang nomor 1, nomor 2 hingga nantinya mereka menjadi nomor 3. Motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan tercipta yang namanya disiplin positif namanya. Jadi tidak capek kita gitu. Kalau hanya karena misalnya nomor 1 dan tidak nyaman dengan hukuman, ini nanti yang disampaikan oleh pemimpin tadi sampai kali kita gitu. Karena ketika kita ya mengerti, misalnya kita enggak gitu. Jadi capek. Supaya kita tidak terlalu capek, Bapak Ibu, cuma saja menunjukkannya ini memang yang harus intens capek. Itu diharapkan anak bawah 3, Bapak Ibu. Kesadaran daripada murid kita menghasilkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi saran saya, Bapak Ibu, melalui pertemuan ini, mari kita dekati murid-murid kita menyampaikan yang ini, menghargai diri kita. Gitu. Jadi kita melakukan itu bukan karena guru, bukan karena orang tua, tetapi kita menghargai diri kita dan juga menjadi orang yang kita inginkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Bapak Ibu juga perlu wajib tahu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada pada siswa kita gitu. Jadi kalau misalnya 5 kebutuhan dasar manusia ini kita tahu, maka nanti tindakan yang akan kita berikan kepada anak-anak itu tepat. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Jadi anak ini perlu yang namanya kebutuhan kebebasan. Nah, yang keempat, kesenangan. Nah, yang kelima, kekuasaan. Jadi ada 5, Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan daripada Tuhan. Namun pada saat ini saya boleh ya, karena kita sekarang berdiri sebagai guru. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Oke. Pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai dasar dalam buku dan teori menyatakan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup tadi yang pertama ya Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga tadi kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat tadi kebebasan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi ada 5 Bapak Ibu ya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi ini ya, saya ambil salah satu contoh kebutuhan cinta dan kasih sayang murid. Jadi mari kita berefleksi Bapak Ibu, apakah kita sudah berbuat ini sama kita di sekolah kita. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari guru-guru di sekolah. Jadi ini semua siswa kita yang harus kasih sayang kepada sama mereka tanpa pandang dulu. Yang kedua, memulai kasih sayang dari teman-teman di sekolahnya. Nah, ini yang bahaya. Kemarin ada yang namanya ini kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Yang ketiga, bersifat penuh kasih sayang kepada kakak kelas. Yang keempat, mendapat kasih sayang dari adik kelas. Yang kelima, merasakan suasana belajar yang penuh kasih sayang di sekolah. Dan yang keenam, guru tidak pilih kasih. Jadi guru tidak pilih kasih dalam memberi kasih sayang. Nah, kemarin juga saya sudah buat angket Bapak Ibu, ternyata ada di situ tulisan curang hati dari murid yang menyatakan berharap, bukan menuduh guru ya, berharap supaya guru-guru itu adil, tidak pilih kasih. Nah, di situ bahwa dia
Bunda ini mendapatkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya adalah guru memiliki kesabaran dan suka bergurau di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ini harus belajar buat saya bergurau di kelas. Jadi aku tuh berkaca gitu dari sini ya. Jadi kita semua harus berbanyak untuk bergurau, itu perlu untuk buat di kelas. Oke. Yang selanjutnya adalah memiliki guru yang menyayangi saya. Dan yang terakhir adalah guru yang bisa dia percaya untuk bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh kasus dihubungkan dengan nilai kebutuhan manusia yang tadi. Ya, Ibu Mary, guru lagi kelas 10, dia SMA pernikahan apa? Saya bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya Sidoni. Kita anggap dari Sidoni ya, Bapak Ibu ya. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta Tuhan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mary, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu boleh kasih pendapat. Kira-kira kalau kasus seperti ini, cara apa? Cara apa yang kita lakukan supaya si anak ini nanti bisa mengerti, sehingga menyadari kesalahannya dan motivasinya intrinsik, bukan karena kita dan dalam dirinya. Mungkin dari saya pribadi, perlakuan yang pertama saya lakukan itu pendekatan sama siswanya sendiri, Bu. Bertanya kenapa dia tidak membawa bekal makan siang sendiri dan meminta paksa dari teman-temannya itu, Bu. Yang paling saya pertanyakan. Ada pernah juga, Bu, salah satu siswa saya bertanya kenapa nggak bawa makan siang di dalam sampai jam 2 kan di sini masuk, Bu. Jadi mereka berkata malam bukannya, Bu. Sebagian itu sebagian besar siswa lainnya yang utama mereka malah sudah membawa bekal makan siang ke sekolah karena ini dengan sama dewasa bawa bekal lagi tahunya kalau saya gitu, Bu. Dari sini mungkin saya berpikir berarti anak ini juga mau gitu, Bu, membawa bekal makan siangnya. Jadi untuk pendekatan saya sama dia, yang pertama yang saya lakukan bertanya, yang kedua itu saya memperingatkan dia, Bu, mengusulkan memberi saran kepada dia bahwa sebenarnya membawa bekal makan siang itu sangat penting agar tidak mengganggu makanan kawannya sendiri. Yang kedua juga membutuhkan konsumsi untuk ini, Bu, untuk kesehatannya juga. Karena tidak sini masuk dari jam 7 sampai jam 2 siang itu. Jadi mereka tidak perlu harus memenuhi kebutuhan dia juga di sini, Bu. Mungkin dari saya terima kasih. Terima kasih. Kalau saya dia bukan makan siang yang saya tadi. Sesuatu yang dia miliki, yang dia cintai, yang dia paling sayangi, benar-benar yang dia sukai. Nah, kalau dari saya ini saya panggil nama si Doni sini kau. Ada nggak bukan yang paling kau sayang di situ misalnya? Jadi mungkin dia kasih misalnya pulpen atau buku atau apa yang dipilih lah. Nah, kalau saya tarik, saya tahan bagaimana menurutmu? Nah, itu saya tanya kembali sama dia. Kalau dia marah, berarti itulah kau. Kalau ketika kau maksa mengambil hak orang lain bukan dirimu, ini juga lah perasaan orang lain. Jadi saya akan kembali bagaimana perasaannya. Berarti kalau dia paham, dia tidak setuju kalau saya paksa ambil punyanya tadi, berarti harus kita kembalikan juga kepadanya pada saat itu. Mudah-mudahan dia paham. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sepertinya saya sepakat dengan pendapat Ibu Mary tadi. Di pihak kita memang menghadapi siswa yang nakal. Contoh katakanlah jika saya seorang tenaga kasih mahasiswa yang berbiasa atas kita, namun memang kita harusnya ekstra keras untuk memberikan kontrol memang seperti yang diberikan oleh Ibu kita terkait dengan siswa kita yang bermasalah. Jadi kalau kita temukan siswa yang bermasalah seperti itu, maka yang saya lakukan pertama saya akan memanggilnya, tetapi secara personal, kemudian saya tanyakan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Mary tadi, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Sementara, mungkin pasti ada alasan, mungkin tak karena saya lapar, Pak. Tapi ada sebabnya ketika dia melakukan seperti itu. Barangkali seperti yang kita katakan tadi, dia lapar dan malu membawa nasi ke sekolah, tapi dengan laparnya itu dia memaksa temannya untuk memberikan makan itu. Seperti saya temui minggu yang lalu dari kelas kalau nggak salah kelas 10 siswa, ada di situ siswa
meminta uang yang paling memang uang datang itu ya. Jadi saya terima sama itu memang diminta uang itu kan apa sih diminta dari pasar. Kemudian ada siswa yang melapor ke saya dengan adanya peristiwa itu. Jadi saya mengambil tersebut dan saya terang. Nah, itu perlakuan yang seperti itu harus. Nah, kenapa? Saya bertanya, saya enggak. Nah, kenapa Pak? Kenapa? Nah, kamu nggak tahu betapa susahnya, betapa susahnya orang tua untuk menyiapkan makanan dari rumah. Kok kau tega melakukannya? Tidak, gimana ini itu? Kita tidak bahas secara personal, tapi jangan di depan siswa yang lain. Kalau seandainya kita berikan kita pas-pasan di siswa yang lain, mungkin ada kemudian daripada siswa yang lain. Jadi seperti kita panggil dia, kita beri kadang, terus kita kontrol apakah dia melakukan lagi, besoknya tanya lagi temannya. Nah, datang ulang. Nah, itu kira kalau yang berhasil sekali kita lakukan seperti kemudahan sebagai manusia, tidak ada apapun di kita ini punya anugerah ibu. Barangkali bisa saya sampaikan, saya sepakat dengan ibu. Terima kasih sekian. Coba terima. Oke, mantap sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan responnya dan menurut saya responnya luar biasa. Oke, Bapak Ibu silakan melihat di depan ya. Kita akan menjawab kasus ini. Yang pertama, apabila Doni menjawab Ibu Mary karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi ya dengan Ibu Mary. Lalu yang kedua, tadi kan kita sudah sepakat ya, ada 5 kebutuhan sebenarnya yang murid harus punya gitu. Nah, jadi yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya melebihi bekal temannya karena dia merasa senang aja supaya temannya jadi memperhatikan dia. Nah ada ya ini ya. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan guru yang memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Gitu. Nah ini peranan kita Bapak Ibu. Ternyata akan ini kurang perhatian. Nah, karena kita sudah melakukan konsultasi, nah kita bisa komunikasi dengan orang tuanya kan, supaya tercapai gitu solusinya gitu. Kemudian, sehingga orang tuanya diperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Oke, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Apabila dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni supaya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah ini juga merupakan kebutuhan Bapak Ibu. Walaupun mungkin menurut kita salah, ternyata paradigma pemikiran kita selama ini itu salah, bukan si anak yang salah. Ternyata di sini dia ingin mendapatkan kebutuhan pengakuan atas kemampuan Pak Ibu. Maka sebetulnya Doni di situ berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jika jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi Bapak Ibu. Nah, ini yang peranan kita supaya kita komunikasikannya dengan orang tua. Karena kita untuk solusi si anaknya kan cuma kita. Harus melibatkan namanya orang tua juga Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang walaupun dia belajar harus ada kesenangan yang mereka dapatkan. Nah, Doni menjawab apabila dia melakukannya karena iseng aja Pak, mana dia seperti ini, saya dapat melakukan seperti ini. Kenapa Bapak iseng aja ya, dia marah sama aku karena itu. Nah, kebutuhan apa yang dilakukan di sini adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Jadi wajah temannya merasa kesal karena dia mengamalkannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu padahal sebetulnya udah marah ya kan. Nah ini kebutuhan sebenarnya dari anak. Oke, jadi itu tadi ya Bapak Ibu bahwa dalam satu kasus itu dia harus menelaah Bapak Ibu. Ini kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh si anak tadi. Nah makanya Bapak Ibu harus berdiri ya terhadap
kebutuhan ini supaya kita tidak capek seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, capek kali begitu. Mungkin saja ada beberapa kebutuhan dari si anak ini yang tidak kita pertimbangkan gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, setelah kebutuhan tadi kita tahu, nah inilah sebenarnya 5 posisi kontrol kita dulu di sekolah ini Bapak Ibu. Yang pertama posisi kontrol itu pasti benar Bapak Ibu ya, dan kita salah satunya mengontrolkan itu posisi kita. Yang pertama itu sebagai pendukung. Jadi dalam pendukung kita biasanya menggunakan posisi maupun kontrol. Contoh, kamu langsung saja, alasannya saya dukung. Itu pendukung Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya dia akan bersuara lebih lembut. Nah, tadi Pak Jenderal kasih jawaban seperti ini. Saya akan panggil begitu ini. Saya akan berbicara hati-hati kan itu baru ya Pak ya. Luput kan kamu juga ngomongin masalah lain ya Pak. Terus Bapak bilang gitu, itu nggak tahu ya. Orang tua itu udah capek loh, makanan dari rumah itu dibanyak untukmu. Nah, itu salah satu cara posisi kontrol guru membuat merasa bersalah di murid. Tuh, ya, ya. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Saya pikir kalau dalam bahasa Indonesia persuasi sudah paham ya, seperti membujuk begitu lah, mempengaruhi kan gitu ya, itu sebagai teman. Oke, nah yang keempat pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh Bapak Ibu, kamu nggak itu enggak? Ya, lalu saya ambil tugas. Kamu udah 2 kali loh nggak ngambil tugas. Saya ada catatan loh. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Jadi ada misalnya gini, kamu udah terlambat loh? Iya Bu. Udah 5 kali terlambat kamu. Ada di sini saya buat tulisannya. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Manajer ini adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau itu dapat lah ya. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat untuk kita memberdayakan positif di sekolah kita ini? Itu yang mau kita bicarakan. Kita fokuskan, kita satukan arah di posisi mana kita di SMA Negeri 1 Pinangga ini Bapak Ibu. Apakah di posisi pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau di sini tadi itu sampaikan ada 5 posisi kontrol dulu, terus kita musyawarahkan atau kita diskusikan posisi apa yang tepat untuk di sekolah kita yang kita sama-sama selaku seorang guru. Tetapi sesuai dengan pengalaman ataupun dari berbagai kelas yang sudah kita masuki, salah satu contoh kalau kita masuk di 12 ini pasti ini lebih sering, kalau saya pribadi saya sering di yang ketiga selain teman. Tetapi kalau saya masuk di 12 IPS 1 ini lebih cenderung menggunakan kontrol guru dalam posisi sebagai penghukum. Nah, kalau saya masuk di 12 IPS 2 saya lakukan ini sebagai pemantau misalnya. Nah, jadi pertanyaannya tadi posisi mana yang kita gunakan secara menurut? Kalau menurut saya lebih pasal secara menurut, lebih enaknya di manajer saja. Dan posisi terakhir ini adalah sebagai mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan guru. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini pertanyaan saya kembali Bu, apakah yang 5 ini tidak boleh kita gunakan sekaligus? Karena menurut saya kalau salah satu hanya kita pakai itu karena satu kode yang berhubungan dengan semuanya, misalnya kita pilih manajer. Di manajer ini kan posisi terakhir adalah mentor dengan guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Namun cara mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan ini kan ada juga yang berkaitan dengan kontrol penghukum. Nah, ada juga dengan kontrol teman. Nah, di situ saya rasa kita boleh lakukan sekaligus 5 kali bagaimana di sekolah ini. Itu saja. Terima kasih. Lebih baik sebenarnya ini dinamika kita itu saya sepakat dengan Ibu Ayatan. Tapi namun demikian kita harus memang disuruh memilih, ya Bu ya.
kalau saya diminta atau ya, kalau saya ini lebih suka kalau di siswa kita seperti kan 532, yaitu guru apa namanya itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dan ketika saya temukan pada saat itu minggu yang lalu, ketika siswa kita banyak yang bertanya. Jadi ketika saya lakukan dengan suara yang keras, siswa itu bukannya orang melawan. Nah, kita kayak seolah-olah dianggap musuh. Nah, padahal suaranya tinggi. Kalau kita kita alat. Tapi saya bukan. Nah, memang orang pun itulah beberapa kali itu saya semalam. Terus tahun itu hampir kali masa gitu sesuatu. Apa kata sesuatu? Itu boleh nggak rambut saya atas? Saya makan. Boleh? Boleh pak. Selama nggak itu? Selama pak. Dia siap. Kalau seandainya dia di suara kita keras, ada juga orang itu. Jadi itu saya sadar dengan. Tapi saya hanya betul saja. Kalau itu saya saya emosi, tapi saya nakal. Kalau nakal, saya terus di minggu berikutnya saya berpikir, saya lagi dipikirin sudah sampai situ. Dipikirin sampai selesai. Pas saya pikir sekali lagi, nah terima kasih. Walaupun kalau tidak apa, saya tetap senang sekali. Walaupun barangkali kalau di sana apa, saya tidak berpikir. Dari saya dari situ bu, dia saya mungkin mengoreksi dirinya, sudah dia agak malu dengan saya. Tapi yang malu sudah saya memang adalah yang besar. Nah itu kalau memang menurut saya nomor 2 sama nomor 5. Memang ini yang harus memang kita juga harus guru itu harus sama-sama membuat kesepakatan atau kesepakatan karena memang toh yang melaksanakannya adalah siswa atau kita hanya melakukan terus saja terkait apa yang telah disepakati oleh siswa seperti yang kita lakukan minggu yang lalu. Memang ketika itu seperti yang itu bilang apa saja yang harus kita lakukan yang harus dilakukan supaya kelas kita ini saya ingat kemarin itu kemudian mereka menulis apapun apa saja yang akan dilaksanakan di kelas. Setelah itu kita tempelkan. Kemudian minggu yang lalu ada tetap salah satunya membuang-buang kapur. Ada orang mungkin kebiasaan di masyarakat itu mungkin membuang-buang kapur sehingga dibuat melatih secara kantor lain itu habis yang dibuang-buang. Ada yang di kedahulu bukannya mungkin ada seperti itu ya ada kalau jadi ada kesempatan salah satunya tidak boleh membuang-buang salah kapur. Jadi memang minggu yang lalu saya percaya lagi masih ada anak buang kapur sudah berapa. Jadi memang itu kesepakatan antara siswa yang dibuat oleh kelas memang cukup luar biasa. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Jadi ini tadi Bapak Ibu sudah memiliki jawaban masing-masingnya. Jadi saya akan jelaskan perilaku negatif itu adalah posisi pemukul, kemudian membuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil sukses Bapak Ibu itu bisa 3. Yang pertama posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Hanya saja Bapak Ibu, kalau misalnya pembuku membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau itu masih motivasi eksternal, Pak Jenderal. Nah, seperti yang Bapak Ibu tadi bilang. Kalau dia mau motivasi dari prinsip Pak, memang dari dalam dirinya, kesadarannya, maka posisi kita itu lebih baik dalam posisi manajer. Jadi memang ada 3 gitu ya, identitas itu berhasil nanti, yaitu posisi teman, pemantau, dan manajer. Cuma kan kayak di dalam itu ya, kita semua bersama ya, semua kita harus itu baru berpikir. Nah capek kan? Berarti itu belum motivasi internal gitu. Nah supaya kita tidak terlalu capek kalau kita memang lebih itu, harusnya diposisikan dari posisi manajer. Nah gitu ya, kalau dia buku menunjuk, menyakiti atau menyindir itu hukum Bapak Ibu. Kemudian kalau gurunya berkali-kali, kalau kamu tidak melakukan itu, maka saya akan menghukum kamu. Nah itu hukum Bapak Ibu. Selanjutnya, hasilnya siswa itu adalah memberontak Bapak Ibu, memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain.
berarti kan identitasnya gagal Bapak Ibu, gitu. Makanya tidak dianjurkan kita menjadi seorang penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, pemilih merasa bersalah. Nah, apa yang dilakukan oleh guru ini? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam seperti yang disampaikan oleh Pak Deta tadi. Lalu gurunya berkata apa? Mungkin bisa jadi seperti ini. Kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu. Itu termasuk adalah sebuah rasa bersalah. Sedangkan hasilnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sebuah rasa bersalah, maka siswa akan menyembunyikan Bapak Ibu, menyembunyikan perasaannya, atau mungkin menyangkal daripada Bapak Ibu, dan enak lihat aku, gitu, disangkal gitu, dan akibatnya dia berbohong. Nah ini identitas gagal ya Bapak Ibu, makanya yang boleh jangan dilakukan gitu. Nah kita berubah gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya kita berperilaku seperti teman, maka apa yang akan dibuat oleh guru adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kalau perilaku gurunya apa? Dia seperti ini, untuk membuat gitu. Nah, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti baru bereskan. Itu adalah posisi contoh teman. Nah, hasilnya Bapak Ibu, maka siswa kita itu akan merasa tergantung dengan kita. Jadi dia merasa mandiri. Sementara nanti tujuan pendidikan itu salah satunya adalah mandiri. Jadi dia tidak bisa ya. Kemudian kalau teman tahu Bapak Ibu, guru itu akan berbuat mengikut dan mengukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada catatan dulu bahwa kamu melakukan kesalahan seperti ini. Nah, kemudian apa dampaknya Bapak Ibu atau hasilnya? Menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini adalah pemantau. Jadi kalau diawasi tidak disesuaikannya. Tetapi kalau manajer Bapak Ibu, gurunya akan berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian gurunya berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Atau kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa saja untuk menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya Bapak Ibu itu akan mengeluarkan watak atau karakter. Jadi, boleh saya sampaikan ini Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Satu sebagai teman, satu sebagai pemantau, satu lagi sebagai manajer. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi bahwa perilaku pemantaunya dari teman dan pemantau itu masih eksternal Bapak Ibu. Tetapi kalau manajer, dia itu sudah intensif. Nah, jadi Ibu Kepala mengatakan begini ya, kita bilang di mana-mana. Kita bilang ke Bapak Ibu, tapi saya sudah jelaskan hasilnya itu yang mana gitu. Jadi harapan saya, kalau bisa kita pakai yang 3 ini gitu, teman, pemantau, dan manajer. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya manajer Bapak Ibu. Ya, jadi supaya kita juga tidak sampai ini sebenarnya solusi yang harus kita lakukan di dalam pertanyaan Ibu kami. Selanjutnya adalah ya, di sini adalah identitas gagal. Identitas gagal itu adalah perilaku kontrol negatif. Tadi lalu berkualitas, kalau berhukum, murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Ini sedih Bapak Ibu. Kita dimasukkan dalam lingkungan dunia di luar dunia berkualitas. Oke, sebenarnya kalau misalnya perilaku kontrol kita adalah perilaku merasa bersalah, maka murid meletakkan diri di dalam dunia berkualitas. Tetapi kalau dia teman, maka murid meletakkan diri sebagai orang penting. Orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi ada perbedaan letak ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan pemantau guru meletakkan dulu sebagai perhatian di dunia berkualitas. Sedangkan manajer adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, ini yang mau kita capai Bapak Ibu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu yang harus juga kita laksanakan untuk menghadapi perilaku siswa. Namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang hal-hal yang dilakukan itu adalah yang pertama kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita lakukan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya ada siswa yang terlambat. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah validasi tindakan. Nah, di validasi tindakan itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini ada pertanyaan yang bisa menjadi acuan buat kita. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tujuan nanti pertanyaan ini adalah supaya kita tahu lima kebutuhan mana yang dia inginkan. Yang
tadi kebutuhan. Alasan apa sehingga dia berada. Yang kedua, adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contoh misalnya dia terlambat karena mungkin dia main HP sampai pagi-pagi buta. Itu sebenarnya kebutuhan bagi dia ya, kebutuhan kesenangan gitu. Tetapi kita arahkan Bapak Ibu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan kesenangan dia gitu. Nah di situ ya kita pada sebenarnya. Yang kedua kita lakukan yaitu menstabilkan identitasnya. Setelah kita dapat tadi kita stabilkan identitas dia dengan seperti ini. Kamu sama ya, tapi jangan takut ya bahwa bukan cuma kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Nah di situ kita mau menstabilkan identitas dia gitu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita lakukan menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan ini yang sudah disepakati Bapak Ibu bersama dengan seluruh murid kita. Nah itu sudah dibuat di dalam keyakinan kelas yang ada di kantor kemarin. Nah jadi di situ kita akan bertanya keyakinan kelas mana yang sudah kamu melanggar seperti itu. Karena tadi kita ngobrolnya kan bersama-sama sebagai murid, jadi kita kembalikan ke situ. Jadi di sini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya motivasinya itu internal, bukan karena kita hukum, bukan karena kita paksa seperti itu. Jadi ini tujuannya adalah supaya mereka bisa kembali memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang lebih baik. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah ini tadi ya, langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua menemukan hal yang bisa kita lakukan itu dari kontrolnya. Ya ini yang sebenarnya yang kita lakukan adalah anak-anak kita. Yang kedua, pada tindakan yang salah dari kontrolnya itu untuk anak kita yang kita lakukan bahwa semua perilaku memiliki alasan. Nah yang ketiga, menanyakan keyakinan apa sih berbeda. Itu adalah kita semua memiliki motivasi internal. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, Bapak Ibu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, ini adalah supaya kenal. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima ya, ada 5 kebutuhan dasar di anak. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, kalau mengenai kelas ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi ini strategi kita Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan yang positif sehingga nanti akan membentuk sebuah budaya positif Bapak Ibu. Keyakinan kebajikan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah religius, peduli, integritas, tanggung jawab. Ini Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kebajikan atau keyakinan kelas yang mau kita tanamkan di dalam kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, kemarin saya baca ya di grup keyakinan kelas, saya lupa kelas berapa, tapi ada di buku situ supaya kursi meja diganti. Itu tidak keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan di anak kita gitu. Saling menghormati, saling menghargai, bahwa kami satu kelas saling menyayangi, bahwa kami satu kelas saling satu perasaan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu wali kelas yang sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan nanti depannya kita bisa memperbaiki lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan video Bapak Ibu.
Ibu guru dan non-guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan berefleksi tanya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum dari biasa sih. Kamu selalu bilang mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Kami anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang mau mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu nggak sekolah sih? Coba bayangkan orang tua kamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu maju, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa-apa ya masuknya. Tas dulu dong. Kita senang. Wah, jadi kalau terlalu berani, Pak, ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh dari ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sertifikat. Ini Bu, saya kumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau mulai dari sini baru. Itu kasih tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya pernah sama di mana Bu? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Melalui pertemuan saya hari ini, saya berharap amal positif buat kita semua. Menambah ilmu ya. Jika ada yang salah Bapak Ibu, saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton saya. Terima kasih. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak. Perkenalkan dengan saya Muhammad Buta SPD. Saya selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Binaga. Setelah saya mengikuti daripada sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh teman kami, Ibu Ida Deliana Panjaitan, di sini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang kuat bagi saya, di mana selama ini yang saya lakukan yaitu posisi kontrol bersalah, yaitu seperti siswa melakukan kesalahan ataupun sebaliknya siswa melakukan suatu hal yang benar, langsung saya berikan dalam bentuk apakah itu hukuman ataupun dalam bentuk memberikan sebuah hadiah. Dalam pembelajaran ataupun dalam pelajaran saya ambil dari sosialisasi budaya positif tersebut, ternyata kurang tepat, yaitu kontrol guru yang saya lakukan selama ini. Ketika saya mengikuti kontrol guru yang tepat itu adalah pada bagian manajer, yaitu membuat siswa lebih menyadari dan lebih memperbaiki daripada kesalahan siswa itu tersendiri, sehingga siswa lebih memiliki karakter yang kuat untuk menunjukkan daripada motivasi yang terdapat di dalam siswa itu sendiri ataupun motivasi intrinsik pada diri sendiri. Jadi yang lebih saya dapatkan adalah saya lebih tahu bagaimana menempatkan daripada posisi kontrol guru yang lebih tepat, yaitu
posisi kontrol manajer. Sekian dan terima kasih. Selamat. Perkenalkan, nama saya Susilvina Ringgong. Saya di sini guru SMA Negeri 1 Pinada ingin berbagi cerita atas sosialisasi yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Ida Deliana Panjaitan. Di sini yang saya rasakan setelah pemaparan materi dan juga penampilan video yang disampaikan oleh Ibu Ida, saya merasa kalau saya selama ini adalah salah satu guru penghukum dan juga salah satu guru yang bisa membuat siswa selalu merasa bersalah. Ternyata sepenuhnya untuk memotivasi siswa ataupun belum mengetahui kebutuhan siswa sepenuhnya. Nah, dari kasus tersebut ataupun dari video yang sudah ditampilkan oleh Ibu Ida, saya belajar menjadi guru yang lebih baik lagi, di mana ketika siswa salah tidak seharusnya langsung dihukum, namun kita menumbuhkan rasa bersalah terhadap siswa tersebut, sehingga nanti siswa tersebut memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya, yaitu merasa bersalah dari dalam dirinya sendiri, sehingga kedepannya dia menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kedepannya saya sebagai guru belajar menjadi guru yang lebih baik dan lebih memahami kebutuhan-kebutuhan oleh siswa tersebut, dan juga bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Demikian, terima kasih.